Teman-teman yang mengikuti perkembangan Autodesk mungkin sudah tahu bahwa sekarang Autodesk punya kerjasama dengan Epic Games. Jadi setiap customer Autodesk yang memiliki license Revit dan tentunya AEC Collection itu punya akses ke Twinmotion secara gratis. Bagi yang belum tahu apa itu Twinmotion, ya, jadi Twinmotion ini adalah software untuk rendering secara real time. Jadi kita bisa memvisualisasikan model Revit dengan semua efek. Jadi ada orang yang jalan, ada cuacanya lagi hujan, terus juga lightingnya seperti apa tanpa harus mengklik render. Bayangkan kalau kita presentasi di kliennya minta diubah warnanya, diubah materialnya, diubah desainnya, itu bisa kita lakukan langsung secara real time. Di sini kita akan lihat ya beberapa fiturnya Twinmotion. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan bayangan kenapa sih kita harus pakai Twinmotion. Di sini kita lihat di View tab, itu ada menu Open in Twinmotion. Jadi Revit akan secara otomatis mengirim model Revit ini ke Twinmotion. Ada pilihannya juga, kita mau keep dia hierarkinya atau kita grouping berdasarkan material atau dijadikan satu. Nah, di sini dia akan otomatis di-convert. Di sini kita lihat semua sudah tertransfer ya, semua objek, semua material, lighting, ini semua sudah ditransfer ke Twinmotion. Semua objek di Revit itu masih bisa kita akses di Twinmotion untuk kita kontrol. Jadi misalnya di sini saya mau menghapus atau meng-hide objek RPC, karena RPC dari Revit ini kurang bagus ya tampilannya. Jadi saya bisa search di tree-nya, terus nanti saya select all, terus saya hide. Material Revit juga bisa kita ganti di Twinmotion. Misalnya saya mau ganti material untuk curtain panel ini. Jadi misalnya saya ganti jadi curtain steel. Ini saya bisa langsung drag and drop ke library-nya. Terus saya bisa ganti misalnya lebih reflektif. Terus juga misalnya supaya kelihatan lebih metal ya, metalness-nya saya aktifkan. Juga kalau misalnya nggak selalu di Revit ini materialnya sudah di set dengan benar. Misalnya katakanlah di sini untuk ini kusennya ya, ini masih kayu, padahal seharusnya bukan kayu ya. Ini bisa kita edit juga di Twinmotion. Saya ganti jadi aluminium dan warnanya bisa langsung kita edit. Di Twinmotion kita menambahkan tanaman itu juga simple ya. Ini library-nya cukup banyak. Ini kalau kita lihat setiap kali kita klik itu ukurannya juga akan beda-beda supaya dia lebih realistis lagi. Untuk pohon juga kita punya library yang cukup banyak. Saya bisa tempatkan beberapa pohon seperti ini. Atau yang menyenangkan lagi di Twinmotion kita punya yang namanya vegetation paint. Artinya saya bisa mendefinisikan ini ya, kayak kita mengkuas dari beberapa tanaman sekaligus. Misalnya di sini ada tanaman yang pohon merah dan ini ada bush palem. Nih, ini saya tinggal kuas aja. Nanti dia akan menambahkan tanamannya. Ini kita coba lagi nanti untuk yang di area belakang ya. Jadi di sini misalnya di area luar ini memang jalur hijau. Saya mau tambahkan dua jenis tanaman. Kita pakai vegetation paint lagi. Dua jenis tanaman seperti ini yang ukuran tingginya berbeda. Nah, ini kita lihat ada ukuran brush-nya atau kuasnya. Nah, ini bisa kita edit. Dan nanti kita tinggal paint aja seperti ini. Ini tanamannya juga bisa kita edit density-nya, misalnya yang untuk tanaman yang kecil itu density sampai 73%, yang lebih besar mungkin hanya 55% seperti ini. Jadi bisa kita edit belakangan. Di Twinmotion kita bisa masuk ke mode pedestrian atau kita jalan ya. Kita bisa explore desain kita itu dan kita masuk ke dalamnya. Ini kontrolnya ASDW ya, mungkin seperti game first person shooting. Nah,
Di sini masalahnya adalah kalau saya tetap pakai pintunya Revit, saya nggak bisa masuk karena ini bukan objek pintu yang sesungguhnya dianggap oleh Twinmotion. Jadi saya harus ganti dengan objek pintu. Jadi di sini objeknya merupakan smart object. Dia akan ngenalin kalau ada orang mau masuk dan dia akan terbuka. Nah, di sini ada beberapa jenis pintunya juga. Misalnya saya mau pakai yang double rotating seperti ini. Dia akan segera mengenali, oh di sini bisa saya taruh pintu, dan ini kita lihat ya, dia pintunya akan langsung terbuka begitu saya dekat. Jadi saya sekarang bisa masuk, ya nggak mentok seperti tadi, dan saya bisa explore masuk ke dalam, naik ke tangga. Jadi semua objeknya dia akan berlaku seperti di dunia yang nyata. Di Twinmotion kita juga bisa menambahkan crowd atau orang ya. Misalnya di sini saya tambahkan ada orang yang lagi menunggu di lobi depan. Terus kita misalnya tambahkan lagi di sini ada grup, ada beberapa orang yang lagi ngobrol di sini misalnya. Di dalam kafetaria ini saya juga bisa tambahkan orang yang lagi duduk misalnya juga ya. Jadi saya tambahkan karakter, misal di sini orang yang sedang duduk, ya posenya bisa kita ganti, misal lagi sitting, ini kursinya bisa kita geser. Kursi ini dari Revit ya, ini bisa kita masih bisa kita modifikasi ya, kita geser-geser posisinya supaya sesuai dengan environment kita. Di Twinmotion kita juga bisa menempatkan pad animation, jadi orang ini jalan. Misalnya kita ini lagi di gang ini, dia lagi jalan keluar. Ini ingat pintu ini tadi adalah smart object ya, jadi dia akan membuka begitu ada orang yang lewat di situ. Kalau bukan smart object itu nanti akan aneh animasinya. Jadi memang itu perlu kita ganti. Nah, sini kita lihat ya ada orang lewat. Ini juga density bisa kita ganti. Terus nanti rasnya, pakaiannya apa. Di sini misalnya mau pakai office ya supaya kelihatan resmi. Lebar padnya berapa, mau jalannya masuk atau mau keluar, ini bisa kita edit di sini. Untuk di luar ya, di kawasan di area parkir ini misalnya, saya mau tambahkan mobil, kendaraan, ini juga bisa. Jadi dia juga punya library yang cukup komplit ya. Misalnya di sini ada mobil sedan, mobil pick up, dan ini bisa kita atur sudutnya. Kita putar misalnya ngadap parkirnya harus menghadap keluar. Kita juga bisa tambahkan di sini ada decal, jadi ada kayak ini ya marka, misalnya untuk area menyeberang, ini bisa kita tambahkan marka seperti ini. Tinggal kita taruh aja kayak naruh stiker. Terus ini ada untuk belok kiri ke arah area parkir. Terus ini mungkin ada area untuk yang disable ya. Ini bisa kita putar. Misalnya ini sudutnya 180 derajat. Oke. Kita juga bisa tambahkan kendaraan itu berupa pad seperti orang tadi ya. Jadi ini bisa kita arahkan dia harus melewati pad atau jalannya lewat mana. Nah, ini bisa kita tentukan juga ya, tinggal klik-klik aja nanti dia akan langsung ngasih beberapa kendaraan seperti ini. Ini sama, ada density-nya, kita buat two lane ya supaya dia kelihatan dua arah. Nah, ini bisa kita atur semuanya. Ini juga kalau saya tambahkan di sini supaya kelihatan ada yang arah ke arah parkir gitu ya. Ini bisa saya atur. Mungkin di sini dia lebih jarang. Terus di sini kita jalan di kiri jadi dia harus saya reverse. Terus kecepatannya saya bisa atur juga. Di Twinmotion kita juga bisa mensimulasikan cuaca ya. Jadi kalau di sini misalnya lagi cerah atau misalnya lagi hujan, ini bisa kita simulasikan. Siapa tahu ini diperlukan oleh klien untuk lihat kalau cuacanya jelek seperti apa sih tampilannya gitu. Atau kalau dia lagi bersalju, ini bisa kita ubah juga. Mungkin di Indonesia nggak sampai salju ya, tapi kalau kita perlu melakukan ini, kita bisa simulasikan. Ini juga untuk ukuran pohon ya, bisa kita lihat kalau udah gede nanti pohonnya kayak apa sih gitu. Jadi
bisa kita simulasikan berbagai skenario untuk environment ini. Lighting di Revit itu juga terbawa ke Twinmotion ya, jadi kita bisa kontrol. Kalau kita lihat di sini, ini kalau malam atau siang itu ya dia akan tetap nyala ya. Ini bisa kita ganti. Jadi supaya dia lampu ini hanya akan nyala kalau malam, kalau siang ya mati. Ini walaupun ini dari Revit, tetap bisa kita kontrol. Dan untuk desain lighting kita simulasikan di Twinmotion dan juga bisa. Nah, kalau kita untuk keperluan studi, jadi misalnya saya mau lihat kayak apa sih kalau malam ya, jadi saya perlu nambahkan lampu di mana aja, ini bisa kita lakukan juga. Ya seperti ini, oke daerah sini ternyata belum ditambahkan lampu, saya bisa tambahkan lampu sesuai IS ini, atau saya pakai neon light atau TL ya seperti ini. Nah, ini bisa saya tambahkan, oke saya perlu lampu di daerah seperti ini. Seandainya ada perubahan desain ya, misalnya di sini atapnya customer minta dibuat rata supaya nggak bocor. Nah, di sini kita bisa edit ya, jadi kita edit di Revit, bentuknya, tingginya, ya, ini semua bisa kita edit. Nanti kita tinggal synchronize dengan Twinmotion ya, jadi di sini ada objek untuk direct link synchronize. Nanti semua perubahan ini akan dikirimkan ke Twinmotion tanpa mengganggu environment yang sudah kita edit tadi. Ya, ini sekarang udah ditransfer. Kalau kita lihat ini sudah kelihatan ya perubahannya ya. Selain dari mengekspor image dan video, kita juga bisa memberikan interaktif presentation ke klien. Jadi di sini klien itu bisa membuka model ini ya tanpa harus punya Twinmotion. Tinggal di running executable-nya, mereka bisa lihat beberapa point of interest-nya, mereka bisa explore sendiri ya. Kayak tadi kita bisa walkthrough, kita bisa lihat sekelilingnya, terus pakai VR. Nah, ini semua bisa kita lihat hanya melalui viewer Twinmotion. Di sini juga misalnya saya mau ganti ya suasananya ya siang malam, ini bisa di save juga di point of interest-nya. Terus ini juga tipe renderingnya, misalnya kita mau bikin outline atau misalnya di sini ada shaded outline seperti ini ya, untuk keperluan presentasi bisa mereka lakukan sendiri. Ini juga ada untuk misalnya ganti jam ya, untuk tanggal atau cuaca nggak bisa, tapi untuk jam kita bisa simulasikan di viewer. Jadi misalnya di sini mau lihat tanggal 7 pagi, jam 7 pagi itu kayak apa sih di bangunan ini gitu misalnya. Jadi seperti itulah Twinmotion. Mudah-mudahan sudah jelas kenapa kita harus menggunakan Twinmotion. Jadi ini adalah tools atau alat untuk mengkomunikasikan desain kita kepada klien atau stakeholder lain dengan lebih baik. Jadi tidak hanya menampilkan gambar 2D, tapi secara 3D, environment-nya seperti apa, terus look dan feel-nya seperti apa, itu bisa kita komunikasikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel CAD Notes. Sampai ketemu di video selanjutnya.